Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas terkait dengan manajemen kompensasi (MSDM). Untuk bab kali ini yang akan kita bahas adalah kompensasi. Eh, kita tahu bahwa pengertian daripada kompensasi itu ada banyak. Di sini kita pengertiannya menurut Ken David and Weber adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar kontribusi dan jasa mereka, gitu ya. Selanjutnya kita juga banyak ya di sini adalah menurut yang lain sebagainya bahwa kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan baik berupa finansial atau perusahaan atau non finansial kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Sistem kompensasi yang baik diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh pekerjaan dan mempertahankan karyawan. Di sini kita juga melihat ya bahwa adanya sistem kompensasi itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah ikatan kerja, kerjasama. Yang dimaksud dengan ikatan kerjasama di sini adalah adanya NOU atau kontrak kerja. Biasanya kontrak kerja dari karyawan tersebut adalah 3 bulan, itu misalkan masa percobaan. Nah, terus selanjutnya juga adanya misalkan habis 3 bulan itu permanen. Yang selanjutnya adalah kompensasi, itu memberikan kepuasan kerja bagi karyawan itu sendiri. Harapannya ketika kompensasinya memiliki nilai lebih, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan banyak pekerja yang akan datang ya, sehingga memperoleh kepuasan kerja bagi karyawan itu sendiri. Selanjutnya adalah motivasi ya. Kita tahu bahwa motivasi orang bekerja adalah mendapatkan kompensasi. Kompensasi yang baik adalah kompensasi pra, saat, dan setelah ya. Yang dimaksud dengan pra adalah misalkan sebelum karyawan tersebut mempunyai permasalahan terkait dengan penyakit dan lain sebagainya, berarti adanya asuransi. Saat adalah pada saat terjadi misalkan kecelakaan kerja dan lain sebagainya, dan pasca atau adanya pensiun. Nah, itu yang terkait dengan motivasi daripada kompensasi tersebut. Selanjutnya adanya stabilitas bagi karyawan ya. Ketika adanya kompensasi yang baik, maka stabilitas karyawan juga baik, bahkan produktivitas kerja daripada karyawan tersebut itu juga baik. Selanjutnya karyawan tersebut bisa juga disiplin kerjanya, berangkat pagi, pulang sore, sehingga adanya pengaruh terkait dengan serikat pekerja, bagaimana pengaruh pemerintah menyanangkan berbagai BPJS ya, yang memang tidak begitu memberatkan bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya juga kita paham ya akan terkait dengan asas kompensasi ya. Asas kompensasi adalah yang pertama adil ya. Bagi kompensasi itu harus adil. Besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap level karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi, sehingga bisa memenuhi persyaratan atau standar operasional prosedur daripada pekerja tersebut. Selanjutnya juga asas kompensasi yang berikutnya adalah layak dan wajar ya. Bahwa asas kompensasi berikutnya adalah layak, bahwa kompensasi yang dibayarkan pada karyawan memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Selama ini pemerintah juga menerapkan ya yang namanya UMR, upah minimum regional ya. Upah minimum regional adalah ditetapkan sesuai dengan tingkat inflasi yang ada pada wilayah tersebut. Bisa dipahami. Selanjutnya kita juga paham ya, untuk menjamin keadilan kompensasi harus diambil melalui beberapa langkah. Yang pertama adanya
pembuatan program kompensasi ya, yang didahului dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis secara hati-hati dan benar. Analisa tersebut digunakan untuk pemegang kebijakan dalam membuat keputusan untuk kompensasi. Misalkan kita paham ya, gaji karyawan UMR yang ada di Semarang itu berbeda dengan UMR yang ada di luar kota, misalkan di Jakarta. Di UMR yang paling tinggi adalah berada di, bukan di Jakarta, tapi berada di wilayah Batam ya, Kepulauan Riau, karena dekat dengan perusahaan-perusahaan yang asing begitu ya. Semarang UMR-nya itu lebih cenderung relatif ya, masih bisa maksimal ya, sehingga kita bisa tahu UMR itu dulu berubah-ubah ya, ada 2.100.000, ada 2.250.000 sampai sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah. Karyawan membutuhkan pengertian akan program kompensasi, terutama bagaimana reward ya, atau yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang dapat untuk mempengaruhi kinerja daripada karyawan itu sendiri. Di sini ada jenis-jenis kompensasi ya, jenis-jenis kompensasi ya, bisa dilihat kompensasi secara langsung. Yang kedua kompensasi secara misalkan ya, kita coba bahas ya kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Kompensasi yang langsung adalah pembayaran badal jasa berupa gaji, upah, dan insentif ya. Gaji itu apa? Gaji adalah secara periodik ya. Upah adalah dibayarkan kepada karyawan terkait dengan SOP perjanjian kerja yang telah disepakati, misalkan lembur. Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai dengan prestasi yang dihasilkan. Kompensasi tidak langsung ya, indirect kompensasi adalah pembayaran badal jasa berupa kesejahteraan, contohnya promosi jabatan dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa jenis kompensasi yang ada. Selanjutnya kita juga paham ya, wujud dan bentuk kompensasi ya. Selanjutnya kompensasi ada uang, itu berupa gaji dan upah, tunjangan, bonus, natura atau beras. Yang ketiga adalah kenikmatan, misalkan fasilitas rumah, kendaraan, pemeriksaan kesehatan ya. Di sini terkait dengan kebutuhan ya, menurut Maslow ya. Maslow adalah kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan fisik, yang kedua rasa aman, kebutuhan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Sehingga memang ya, yang pertama ada uang berupa beras, dan ada kenikmatan sampai pada aktualisasi diri. Kita paham betul ya bahwa tahap yang pertama, proses daripada kompensasi itu mempunyai beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi dan studi pekerjaan. Tahap yang kedua adalah internal, yang ketiga eksternal, yang keempat adalah kesepadanan nilai internal eksternal ya. Maksudnya bagaimana? Adalah yang pertama identifikasi suatu pekerjaan. Pekerjaan itu mempunyai standarisasi berapa ya, peringkat pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut itu mendapatkan gaji atau insentif yang layak atau tidak. Seperti itu ya, sehingga kesepakatan yang terakhir adalah nilai evaluasi pekerjaan sepadan dengan nilai pasar ya. Kenapa ada eksternal, Departemen Tenaga Kerja, ada UMR, ada survei, sehingga bisa menemukan nilai daripada pekerjaan tersebut ya. Saya sistem daripada kompensasi ada banyak ya. Yang pertama ada sistem upah prestasi. Contohnya adalah sistem kompensasi hasil per potong, misalkan bisa menjualkan per potong, maka akan diberi upah kompensasi per liter, berarti biaya itu adalah berkaitan dengan kompensasi prestasi. Selanjutnya kita juga berkaitan dengan sistem waktu ya, misalkan per minggu berapa, nah itu bisa ya, misalkan per minggu, per jam ya, bulanan. Nah itu adalah sistem mekanisme kompensasi berdasarkan sistem waktu ya. Nah kelemahan dari sistem waktu itu ada banyak ya.
mengakibatkan mengendornya semangat karyawan ya. Misalkan produktivitasnya tinggi itu bisa turun ya. Kenapa? Karena eee eee, biasanya karyawan itu lebih menunda-nunda pekerjaan. Harapannya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih lama. Tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan ya. Biasanya kalau 1 bulan digaji sekian ya, usianya karyawan, pengalaman, dan kemampuan karyawan tidak dibeda-bedakan. Sehingga di sini ada sistem waktu tersebut itu memiliki kelemahannya adalah seperti itu. Membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan itu bersungguh-sungguh bekerja. Kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Iya, kalau memang waktu 1 bulan digaji ya memang kurang bisa diakui. Kelebihan sistem waktu adalah dapat mencegah hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, kompensasi yang kurang sehat, dan lain sebagainya. Menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik, tidak memandang rendah pada karyawan yang cukup memiliki potensi yang baik. Selanjutnya ada sistem kontrak atau honorer ya, atau borongan. Awal tadi ada banyak ya. Yang pertama sistem harian, apa sistem eh, pekerjaan, yang kedua sistem waktu, yang ketiga adalah sistem kontrak ya, borongan. Untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, dicantumkan mengenai konsekuensi bila pekerjaan tidak sesuai. Misalkan secara kuantitas, kualitas, lamanya pekerjaan, maka harapannya kontrak atau sistem kontrak ini bisa meminimalisir daripada ya hal yang tidak diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang kedua kemampuan dan kesediaan organisasi, yang ketiga serikat pekerja atau organisasi karyawan, yang keempat produktivitas kerja, yang kelima prestasi kerja, yang keenam biaya hidup, yang ketujuh peringkat undang-undang terkait dengan daerah, provinsi, atau kepres ya. Di sini kita mencoba melihat ya, adanya banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Kita bisa melihat banyak undang-undang. Kalau yang terbaru adalah Omnibus Law ya, undang-undang pemerintah yang diharapkan bisa menyelesaikan terkait dengan permasalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan dan investor itu bisa masuk ya. Selanjutnya ada pendidikan dan pengalaman kerja, itu juga mempengaruhi daripada tingkat kompensasi. Kondisi perekonomian itu juga mempengaruhi daripada tingkat kompensasi. Jenis dan sifat pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut itu memiliki tingkat resiko tinggi ataupun tingkat resiko rendah, itu juga berpengaruh terhadap faktor dari kompensasi itu sendiri. Di sini pengukuran kontribusi kompensasi ya, tadi juga sudah banyak ya diukur bahwa pengukuran kontribusi kompensasi adalah terkait dengan kelayakan karyawan. Kelayakan karyawan merupakan sebuah kriteria yang menyangkut bagaimana kondisi karyawan itu layak enggak mendapatkan kompensasi yang sesuai seperti itu. Selanjutnya adalah karakteristik perseorangan, personal karakteristik, menyangkut masalah senioritas, junioritas, asumsi, dan perilaku yang diyakini adalah bahwa karyawan itu cukup senior dipandang memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang junior. Sehingga karakteristik daripada karyawan tersebut itu harapannya bisa mempunyai kontribusi dari kompensasi tersebut. Yang ketiga adalah kualitas ya, kinerja daripada karyawan. Kalau yang senior itu tidak harus mengajari, kalau junior itu dengan memberikan kompensasi yang lebih ya, misalkan adanya motivasi yang lebih sehingga bisa sama kepada tingkat senior. Itu ya yang bisa dikaitkan dengan kompensasi. Harapannya teman-teman bisa mencoba mempelajari tingkat kompensasi. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.